diberikan daripada tidak berbuahnya pohon-pohon. Masih bisa. Andai kata mungkin kita tidak bisa makan mangga, tapi masih bisa makan nasi. Kalau masih bisa hidup padi yang kita tanam di sawah-sawah. Tapi kalau Allah mencoba untuk menghentikan dan tak turunnya hujan sampai dengan berbulan-bulan, apa solusi manusia yang bisa membuatnya? Gak ada apapun yang bisa dibuat. Oh, makan vitamin, mana ada vitamin kalau tidak bisa hidup tanah ini? Atau kalian harus disuntik, mau disuntik dengan apa? Bahan suntikan itu juga bersumber dari tanah ini. Kalau tanah kering, bahan apapun tak tersedia. Makanya tidak ada tempat untuk mengadu. Dan ini bentuk teguran Allah yang dahsyat bagi orang yang taat dan beriman. Diberikan kekeringan merupakan bala besar bagi orang yang berdosa. Teguran dahsyat agar mereka mau bertaubat kalau dia dalam keadaan maksiat. Agar tergugah hati untuk evaluasi diri kita di posisi yang mana. Berkaitan dengan cobaan yang berkaitan dengan kekeringan. Maka menyangkut dengan bala kekeringan ini tidak ada solusi lain. Syariat untuk menyunatkan kita bermunajah kepada Allah secara khusus, yaitu dengan salat. Namun para ulama membagi cara untuk memohon kepada Allah. Andai kata terjadi kekeringan yang panjang, ada 3 cara. Yang pertama, dengan bentuk berdoa serendah-rendah cara untuk bermohon kepada Allah adalah berdoa yang dilakukan secara mutlak. Berdoa saja. Apakah diawali dengan zikir atau hanya bermunajah setelah salat, ataupun bukan di setelah salat? Apakah dengan berkumpul ataupun masing-masing di rumah di mana saja, atau dengan mengumpulkan beberapa orang atau satu jamaah atau satu kelompok, majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir, terus berdoa? Apakah itu mengambil tempat di menasah, di musala, di masjid, ataupun di tempat-tempat umum, di lapangan, di simpang jalan, di mana saja? Itu paling rendah berdoa kepada Allah. Dan itu dilakukan. Tulak bala umum katanya zaman monyo di Aceh, le yang lagi nyan ke pegot. Tapi nak tamah, memang ciri-ciri orang Aceh ada nama nak acara tulak bala harus nak makan-makan. Menyohana makan-makan tip tat teruk urang ke tebik. Biasanya kalau dulu itu ada buat kanji rumbi atau buat kanduri ibu atau buat dengan ya bermacam cara lah. Kumpul duit keluar buat terus di situ adalah berdoa. Umumnya itu tulak bala, kalau malahnya itu sifatnya penyakit. Kemudian berangkat dari Sinan putar-putar di kampung baca waqul ja'al haq wa zaqal batil. Nah yang lalu me puri unjuk. Lid jin. Itu kata. Termasuk dalam kategori yang paling rendah yang seperti itu. Boleh. Sedangkan yang kedua, model yang kedua wa awsatuha yakunu bid-du'a khalfas salawati fard au nafliha
Cara yang kedua, berdoa secara khusus setelah salat berjamaah, salat waktu. Apakah setelah salat fardu atau setelah salat sunat? Atau setelah salat Jumat? Atau doa di dalam khutbah Jumat? Itu kalau di Arab biasanya itu yang nomor 2 ini pernah dilakukan dan hampir tiap tahun anda terjadi kepanasan atau kering yang berkepanjangan yang membuat orang hampir tidak bisa tahan gak hujan-hujan. Biasanya di dalam khutbah Jumat, doa dalam khutbah kedua itu dimasukkanlah doa untuk minta hujan. Atau setelah habis salat fardu berdoa, baik secara pribadi ataupun secara berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam, diaminkan oleh seluruh jamaah sesuai dengan kondisi yang ada. Ini tahap yang model kedua, tingkat yang pertengahan, belum yang sesungguhnya yang paling tinggi, yaitu sebab dengan model yang ketiga, di mana kalau yang model ketiga itu oleh raja atau pemerintah dalam satu wilayah memberikan pengumuman khusus kepada masyarakat untuk pelaksanaan salat istisqa secara berjamaah, salat minta hujan secara berjamaah, yang diawali oleh raja instruksi semua rakyatnya harus bertaubat kepada Allah, baik itu kesalahan sifatnya fi'liyah atau lisaniyah, baik itu kekeliruan dan perbuatan maksiat itu yang dikerjakan oleh lidahnya ataupun yang dikerjakan oleh anggotanya. Yang kedua, perintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Puasa itu sunat, tapi atas instruksi raja, perintah dari pemerintah, menjadi hukumnya bagi rakyat itu wajib untuk berpuasa itu. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Setelah puasa 3 hari berturut-turut, karena hukumnya wajib atas perintah raja, karena itu diinstruksikan oleh pemerintah, maka puasa itu baru sah. Harus ada niat waktu malam, tak boleh niat siang atau habis subuh setelah fajar. Sama seperti puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa-puasa wajib lainnya. Harus mabit niat di waktu malam sebelum keluarnya daripada fajar sadiq. Asal itu mereka semuanya meniatkan puasa besok hari sunat karena Allah, tapi hukum melaksanakan perintah raja itu jadi wajib dalam mazhab Syafi'i. 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari berpuasa, kemudian anjurkan mereka untuk segera tinggalkan segala perbuatan maksiat. Anjurkan masyarakat semuanya untuk melaksanakan amal ma'ruf, baik yang fardu maupun yang sunat, baik bidang ekonomi, bidang ibadah, bidang muamalah, bidang sosial, bidang hukum. Anjurkan dan robah semuanya. Sebagai bentuk ini adalah tawadhu hamba butuh kepada air. Dan Yohan ada doa kiban perlu pada air karena hantam to'i dia katanya. Kalau pernah Allah getegur yang berat laginya, patanalah kaya iya.
Taku homon tamai dari canggih tak talah pegot monbor kahana ia pui tu bi belai ia megah tan monbornya menyona ia di langit na ia lambumo nyo ia na jebel keruang tu segala macam itu musibah besar bakso dan lelaki ngan pun dan bantu bina orang carong habis akai menyonyan kecobaan Allah dan kalah cobaan-cobaan itu. Maka tiada lain ini penyadaran diri. Menyadari bahawa kita banyak kekeliruan selama ini. Maka wajib pemerintah anjurkan rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah. Wajib pemerintah hentikan dan minta rakyatnya jangan lagi berbuat maksiat. Wajib menjadi rakyat untuk ikuti perintah raja untuk berpuasa. Sedangkan bersedekah tidak wajib untuk dilakukan dalam kadar yang ditentukan oleh raja. Tapi berapa sajalah untuk saling bersedekah kalau masih ada rezeki. Setelah itu pada hari keempat setelah 3 hari berpuasa, maka hari itu keluar ke sebuah lapangan besar. Siapa yang harus keluar? Semua. Mulai laki-laki, perempuan, anak-anak, yang tua, yang sakit, binatang, ternak, bawa semuanya ke lapangan. Kan urang mentang tebit. Mana putapat lang kerupuh bimena tinggal galau mati mai lapangan. 5 anak 5 yang hanya ijak tingku mai lapangan. Urang tuha mai lapangan bak hana bubung. Dalam padang luas yang tidak ada tempat naungan, di tengah tarik matahari yang sedang kekeringan, kumpul di situ semuanya. Binatang-binatangnya ikat di sampingnya, tidak terganggu semuanya. Jangan lepaskan. Karena binatang lapar takut orang-orang dimakan nanti. Jangan keluarkan monyet. Itu bukan binatang ternak. Menyona yang pelara si monkey di rumah bahina ni ke ni Batman. Sebab jinukan le awak pelara abu yang pelara musang. Yang anak perlai ya. Sebab dia orang katanya jino demi seni kameng ke perlu imrawah haju lala lampu gob ji babak tras gob ji ada tika gob ji dalam pade gob ji paju pupu yang mampak bedah diganya kahana buat ngan kurung ngan napu bibu ya drop tu ya drop bubu aku di lautan ya minta musang-musang nana datang hiling bedah perlu ikat di nabi tu rezeki minta bawa kaya yang mangat-mangat anak tu hantai rasa mempunakan bawa apa dibuangnya kamu cuma bawa apa lihat jok sayangnya ke buang dengan kurung yang ban pikiran orang mata akhir zaman. Padahal binatangnya yang binatang yang dia mendung dia lebih merdeka dengan mencari apa yang ada dari hutan-hutan itu. Walaupun tutu tapi namanya dalam penjara kita ikat. Tutu je tapi kebebasan dah ada dia. Oh ya ipok mudun ulai. Menyap ke luar, oh ya sangkut mukemat kering karena bak kering kada boranti. Tidak ada kebebasan, itu penjara bagi dia. Yang binatang-binatang laginya yang terjadi laginya perlu. Biar mereka bebas merdeka kembali ke habitatnya untuk terbang ke mana dia mau cari sendiri. Tapi yang binatang ternak keluarkan semuanya dan bawa oleh pemiliknya. Kerbau, lembu, kambing, bebek, ayam yang diternak, yang ia tak terkaya daripada kehidupan mandiri untuk menghadapi binatang buas. Sedangkan binatang-binatang yang lepas dan ia dianggap sebagai binatang liar, ia adalah mampu membela dirinya.
dengan raja rimba sekalipun. Sehebat apapun binatang dalam rimba, dia bisa bela dirinya. Dan ia ada cara untuk membela dirinya. Walaupun kita lihat dia sedikit, kecil, walaupun mereka tidak kompak. Nah cara ada yang mula antara ula kadang-kadang dengan lapuh jut je mula. Minimal je iplu. Oh, yang jak tagai siput, ini pindah cara udip draw dia. Baneng, na cara udip draw. Kabin ini kap, ilau ku dalam. Ketinggal lagi anak batek. Kap dalam diurung. Ada kap deh. Di sama-sama binatang draw. Ada cara mereka itu adalah untuk Allah berikan kebebasan alam jagat raya. Dan ia itu ada manfaat tersendiri. Ya. Dah, kembali kepada yang tadi. Ya. Walaupun dianjurkan dan disunatkan, pemerintah juga menganjurkan masyarakatnya bersedekah. Tapi tidak wajib untuk nilai atau kadar yang ditetapkan pemerintah. Berapa yang ada. Benar sedekah batu sampai orangnya. Setelah keluar itu semuanya, terutama orang-orang yang tidak berdosa. Siapa tidak berdosa? Orang tua yang taat dan rukuk kepada Allah. Yang kedua, anak bayi yang belum tahu apa-apa. Kalau sudah sebesar-besar kalian ini sudah tahu banyak apa-apa yang sudah kita tahu. Percuma kita sudah mulai nakal. Sudah diberitahu, enggak mau tahu. Itulah jahatnya kita berbanding dengan jahiliyah. Orang jahiliyah enggak tahu. Sehingga mereka itu disebut jahil. Enggak tahu hukum Allah, enggak tahu dalam hatinya tentang keesaan Allah, maka jahil. Orang kita jahil, tapi bukan jahil enggak tahu. Tahu, tapi tak mau tahu. Itulah beda jahiliyah dulu dengan jahiliyah sekarang. Jahiliyah di zaman modern, tahu tapi tak mau tahu. Orang jahil dulu adalah karena tidak tahu, maka dia lakukan itu. Jadi ngak meri dah kun jahiliyah modern, dah jahiliyah asli. Neng kenyan. Getepa, siapa yang enggak tahu ilmu agama hari ini? Mana orang yang tidak tahu lagi bahawa riba itu haram. Sogok itu haram. Nipu orang itu haram. Ambil punya orang lain itu haram. Yang disebut orang lain walaupun atas abangnya, ataupun punya kakaknya, atau punya adiknya, atau punya pakciknya, atau punya pamannya. Asal dalam bordel, harta yang dimiliki asal bukan punya sendiri, itu adalah punya orang. Ambil tanpa izin haram. Betapa banyak kita di dalam keluarga hari ini yang setelah meninggal orang tua kita ataupun siapa yang meninggal, lantas sebahagian di antara mereka menguasai terus untuk makan, minum dari hasil itu, sementara pemilik yang lain nonton tak sempat untuk menikmati apapun. Kita anggap itu adalah halal. Enggak, haram. Mengapa haram? Karena pemiliknya setelah meninggal pemilik, itu berpindah pemilik yang baru tanpa dipindah. Sudah berpindah. Maksudnya berpindah tanpa dipindah. Si A meninggal, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu, ada isteri. Sudah berpindah kadar masing-masing dari jumlah apa yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Kita tidak pindah. Dikuasai oleh seorang ibu atau isteri dari orang mati. Yang di dalamnya itu ada 1/6 hak ayah si mayit. Ada hak si ibu si mayit. Ada hak anak si mayit yang masih kecil. Ada hak anak si mayit yang dalam kandungan kalau masih ada. Ada hak anak si mayit yang perempuan, yang laki-laki dan semacamnya dan sebagainya. Yang semua itu ahli waris. Berapa haknya sudah Allah tetapkan.
Lantas seorang ibu menguasai semuanya, mengalihkan, mengatur. Bayangkan, yang pertama, benda harta itu adalah dinamis. Makna dinamis, ia hari demi hari adalah ada yang nilainya bertambah, ada nilainya berkurang. Kalau tanah sawah yang ditinggalkan oleh ayahnya dikuasai oleh isterinya, milik anak, milik ayah tuannya, milik mak tuannya, bayangkan sekali panen berapa keuntungan. Keuntungan itu juga sebenarnya milik daripada masing-masing pemiliknya. Bagaimana kalau 20 tahun dia kuasai? Bukan nilai tanah saja, tapi hasil dari tanah itu juga mulai berpindah, saat itu hasilnya juga milik daripada masing-masing. Dan itu adalah banyak kali kekeliruan yang terjadi. Maka itu juga harus bertaubat kepada Allah. Setelah itu kembali kepada ini. Kita tidak membicarakan, tapi maksudnya itu yang halal, yang haram, semuanya luruskan. Masyarakat dalam keluarganya yang tidak mau untuk menyelesaikan pembahagian pusaka yang sudah bertindih orang mati. Sudah 3 lapis mati. Pemilik utamanya yang kita tanyakan, yang mati siapa? Nek tunya dulu. Nek tunya siapa saja ditinggal, enggak tahu lagi. Yang ada hanya kami-kami sebagai cucunya hari ini. Saat nek tu meninggal, apa saja ditinggalkan, enggak tahu lagi. Yang ada hanya rumah ini saja yang sudah reot. Itu berapa yang sudah, dan kita mau minta izin sama siapa itu semuanya. Pemilik yang beralih pertama semuanya sudah meninggal. Dan ni laki mu'ah orangnya. Dan ni laki untuk dihalalkan orangnya. Bak tahu dan laki. Bak cucu-cucunya tidak bisa. Dia bukan pemiliknya. Siapa pemiliknya? Itu lapisan pertama yang sudah meninggal semua. Makanya jangan pakai logika, andai kata itu adalah berkaitan dengan hukum Allah. Dalam konteks ini Allah tegur, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, anak-anak kalian, kerabat kaum, sanak saudara kalian, mereka tidak tahu siapa yang lebih bermanfaat dengan harta itu semuanya. Kemudian setelah kita kembali kepada salat istisqa, setelah kumpul semua, boleh malam, boleh siang, dia enggak ada waktu. Kalau salat hari raya ada waktunya. Salat secara berjamaah dipimpin oleh imam, sekaligus dia itu sebagai khatib, semuanya salat. Yang khunsa, yang inong, yang agam, antara inong dengan agam yang adalah pu inong pu agam. Bukan teman yang madu. Kena antara inong dengan agam. Tapi tidak, saya tidak menyamakan dengan khunsa. Yang hanya jelas pu inong pu agam, yang hi inong tapi punya tamat bagi yang agam, nyan kon khunsa tu. Kon khunsa. Hukum khunsa kon lagi nyan dalam kitab. Nyan pucit inong pu agam dro atau agam pu inong dro. Nyan man tasyabbah, orang yang menyerupai wa minhum, nyan adalah dosa besar di sisi Allah. Semua salat dipimpin oleh imam, kecuali binatang yang enggak salat. Binatang biar di sana. Bahkan diharapkan binatang yang kecil-kecil, yang banyak suara, yang keek, keok, macam-macam, keluarkan semuanya. Biar mereka bersuara semuanya. Karena kekeringan. Salatlah sunat 2 rakaat. Ya. Dalam salat 2 rakaat, kemudian setelah salat imam bangun untuk membaca 2 khutbah. Dalam bacaan 2 khutbah, ya, ini enggak pernah praktek, tapi jangan heran.
Tanda-tanda untuk kering panjang akan ada. Tanda-tanda hujan lebat juga ada. Doa. Tak kamu am temengkalan. Tak ada kemarang kalian temengkalan untuk gebi dah Allah kuang 5 bulan. Orangnya tu tak gebi ia lempah jan ia lebih gebi. Untuk gebi kuang hana ia sapun tu pada tak mau lakukan seperti itu. Setelah itu khatib berkhutbah. Dalam khutbah digantikan daripada takbir 9 kali. Dalam khutbah pertama dengan istighfar 9 kali. Nanya lagi ampun ba Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus sampai 9 kali. Setelah takbir 9 kali, kemudian dia berkhutbah. Di dalam 2 khutbah itu, di selang-selang itu, khatib harus banyak untuk mengajak dan mengingatkan daripada jamaahnya yang berkumpul untuk minta ampun kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah. Ini teguran Allah bagi kita yang lalai daripada hukum Allah selama ini. Ini cobaan Allah bagi kita yang taat kepada Allah selama ini. Mengapa yang lalai Allah berikan cobaan dan teguran ini? Bala bagi mereka, tapi kena juga kita yang taat, yang setiap taat ini kita adalah salat. Di dalam bermuamalah jujur, dalam berinteraksi sosial Islami, tak melanggar ketentuan Allah. Mengapa kami juga kena? Ya Nabi kena apa dah? Itu pesan oleh Rasul. Apa pesan Rasul? Perumpamaan kalian duduk di dunia ini seperti kita tinggal dalam satu kapal laut yang sangat besar. Kita di dunia ini, Lok Semawai adalah dalam satu kapal Lok Semawai, di mana kapal itu besar. Penumpangnya ada yang tinggal di dek bawah, ada yang tinggal di dek atas. Kemudian orang-orang yang tinggal di dek bawah haus. Di saat haus dia tidak bisa, dia dekat dengan air, hanya dibatasi oleh dinding kapal. Tapi dia untuk mendapatkan air butuh tenaga dan butuh untuk usaha yang lebih berat. Naik melewati orang banyak ke atas. Sampai sana itu baru ngambil air bisa untuk minum. Tidak bisa dia ambil minum. Walaupun dia dekat air, air tak bisa dia ambil. Ada batas. Tapi ada sebahagian penumpang yang di dek bawah, kata Rasul, yang ingin ambil jalan pintas. Ngapain capek-capek harus naik ke atas? Kita capek melewati orang, menyakiti orang lain lagi, minta maaf sama orang, dan butuh waktu yang panjang. Andai kata kita ambil saja obeng dan kita lubangi di sini, kemudian kita buka mulut, sebentar sudah selesai. Sambil duduk di dek bawah, air masuk, kita minum. Itulah perumpamaan katanya antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat di dunia ini. Andai kata orang yang tinggal di dek bawah ini tidak dihentikan pekerjaannya untuk melobangi kapal agar dia bisa minum untuk satu mulutnya, maka semakin banyak yang melobangi lebih dari yang minum. Ingat, kapal ini akan penuh dengan air, akhirnya tenggelam. Di saat tenggelam, yang kena bukan yang melobangi kapal saja. Siapa juga kena? Seluruh isi kapal. Dengku, santri, dan mandum-mandum orang-orang taat. Apalagi yang jahat jika tukang tubuk. Oleh kerana dalam konteks kehidupan publik, hubungan antara satu dengan yang lain, dalam konteks amal ma'ruf nahi mungkar, dalam konteks menghentikan daripada perbuatan fasid, itu perbuatan kolektif. Bukan perbuatan itu adalah hanya hak masing-masing, tidak. Kita nonton saja perbuatan yang maksiat itu.
yang tidak mau untuk dicegah, maka ingat, kapal itu akan tenggelam. Islam itu akan tenggelam. Kebenaran akan tenggelam. Yang muncul adalah kesesatan. Yang muncul adalah kemaksiatan. Nah, selanjutnya sedikit lagi. Andai kata imam dalam berkhutbah itu, lebih kurang andai kata dia telah menyampaikan khutbahnya, setelah khutbah pertama, khutbah kedua, sepertiga setelah khutbahnya, sunat bagi imam untuk berbalik badan menghadap ke kiblat, dan sekaligus juga membalik ridaknya dari ujung yang ada ke bawah menjadi ke atas, dan yang atas menjadi ke bawah, yang atas jadi ke bawah. Kalau ridaknya itu adalah yang model untuk dibuat 3 segi yang ditaruh di bahunya, saat itulah dia balik sebagai tafaul untuk semoga kita berbalik suasana ini dalam taat dari yang maksiat kepada taat, dan supaya Allah berikan daripada nikmatnya yang besar ini diganti kembali kepada kita dan dijauhkan kita dari azabnya, siksanya yang tak mampu untuk kita memikulnya. Dan itulah sampai dengan rida itu tidak boleh dirubah-rubah sampai ke rumah. Bukan hanya khatib, juga para jamaah yang lain yang ada pakai rida surat juga balik semuanya. Terus itu memperpanjang doa di dalamnya. Andai kata hujan turun, apakah sedang salat, sedang khutbah, atau sedang berdoa, terus hujan, satu orang pun tidak boleh lari, tahan hujan itu. Bahkan sunat menyukan alam alok-aloknya. Iya, sunat mana? Dua semayang rah dodro mandum bangunannya. Oh kameng termakut tak hujan bangunan bagi klik ke dalam inian, hanya pindah ikat ina lautan. Jadi itulah caranya yang Tuhan hantaket ke. Oh mata yang tahu dan Tuhan aja kamu ke bam ke dia bunuh hukum dat. Semua biar kena hujan itu, andai kata Allah berikan hujan itu semuanya. Itulah cara berdoa kepada Allah andai kata Allah mengubah ataupun mencoba kita dengan cobaan yang sangat besar dan dahsyat, yaitu terjadinya kekeringan. Itulah tata cara untuk bermohon. Yang selama ini paling-paling berdoa secara kelompok, secara khusus, bangun, kemudian istighfar, kemudian zikir, itu duduk dengan doa minta hujan. Atau berdoa setiap habis salat berjamaah, atau berdoa dalam khutbah Jumaat. Yang nomor ini sampai dengan saya hari ini belum pernah saya menonton dan kita menyaksikan ada raja atau pemerintah yang melakukan. Kekeringan banyak terjadi. Kalau tahun-tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an, ada wilayah tertentu itu, kalau tahun-tahun itu hanya kan Aceh Utara, wilayah Pantai Labu aja yang memang sudah ada peninggalan Belanda untuk irigasi. Lain tidak ada. Kekeringan terjadi berat sekali. Oh ya, waktu Isya sudah masuk, sudah azan. Karena kita sementara mohon maaf karena apa? Ya, tanda masuk waktu sudah dibongkar sebentar karena sedang dalam tahap pembangunan. Jadi tidak ada tanda. Makasih, saya pikir sampai di sini dulu. InsyaAllah nanti selanjutnya akan kita lanjutkan dengan bab ibadah yang lain. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.